bercerita tentang seorang karyawan pabrik yang bernama Ali. Ia sering pulang larut malam. Halo guys, kembali lagi di channel Marlon Channel ya tentunya. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang karyawan pabrik yang bernama Ali. Ia sering pulang larut malam bila ada lemburan. Kita dengan judul Jembatan Bingung. Ali adalah karyawan pabrik. Sudah biasa ia pulang larut bila ada lemburan. Dia termasuk orang yang pemberani karena tak takut mengendarai motor sendirian walau jalan dari pabrik ke rumahnya cukup jauh dan harus melewati hutan. Ali juga bukan orang yang percaya dengan entitas bernama hantu. Jadi dia cukup percaya diri melintas gelapnya malam. Suatu hari Ali harus lembur hingga tengah malam karena pabrik dalam masa sibuk-sibuknya. Ali pulang sendirian dengan menahan ngantuk. Dia merasa jalan yang ia lalui sangat jauh dan tak sampai-sampai pada tujuan rumahnya. Kondisi setengah mengantuk membuat Ali tak memperhatikan sekitar. Dia mengerutu karena jalan panjang seperti tak ada ujungnya. Ali berkata, "Ini kenapa nggak sampai-sampai sih? Apa jalannya memang sejauh ini?" Ali berhenti di sebuah jembatan untuk sekedar memeriksa ponselnya. Udah 1 jam lebih. Biasanya setengah jam aja udah nyampe. Tapi kenapa ini enggak? Ali berdecak kesal lalu menyimpan ponselnya ke saku jaket. Pemuda itu kembali melaju motornya dengan kecepatan lebih cepat. Ngantuknya seakan hilang terbawa angin saat rasa kesal memuncak. Matanya jadi lebih cermat mengawasi sekeliling dan menemukan kejanggalan. Aneh, aku udah ngebut tapi dari tadi nggak pindah-pindah. Tetapi aja di tempat ini. Ini bukannya jembatan yang tadi ya? Ali memperhatikan motornya. Menghentikan motornya tepat di tempat sebelum ia berhenti saat memeriksa ponsel. Bulu tekuknya meremang seperti ada yang sengaja menghembuskan napas di belakangnya. Apa dari tadi aku cuma muter-muter di tempat ini ya? Atau memang aku nggak pindah? Ia bergedik. Sudah terlalu lama ia di tempat itu. Upaya apapun yang ia lakukan, Ali tak bisa keluar dari situasi itu. Bahkan ia sudah putar balik ke arah pabrik, tapi tetap saja kembali ke jembatan itu. Sialan, biasanya nggak seperti ini. Ali mengerutu karena terjebak di tempat itu. Ia putus asa memikirkan cara untuk sampai ke rumah dengan selamat. Ali membeku saat mendengar tawa yang mengganggu. Suara itu seperti dari jauh tapi juga terasa dekat. Tawa itu tak juga berhenti, malahan semakin keras. Ali jadi takut sekarang. Di hutan tak ada seorang pun yang akan mendengarkannya. Walau berteriak, minta tolong, apalagi mengharapkan orang melintas jalan yang sama. Ali membeku, kaget dengan klakson dari arah belakang. Perlahan ia menoleh, mendapati truk pengangkut pasir semakin mendekat. Sopir itu bertanya, "Kenapa mas? Motornya mogok?" Sopir truk itu bertanya pada Ali setelah memperhatikan truknya di samping motor Ali. Ali pun menjawab, ini pak, dari tadi saya cuma muter aja di tempat ini dan gak bisa keluar." Ali menelan ludah saat mengatakan hal tak masuk akal itu, takut dikira mengada-ada. "Oh, itu memang sudah sering kejadian seperti ini, mas. Bahkan biasanya sampai 2-3 hari baru ditemukan." Di luar dugaan, tanggapan supir truk seperti hal yang lumrah dan menganggap Ali mengada-ada. Apa yang ditemukan, Pak?"
Ali nggak heran dengan pernyataan supir truk itu dan memutuskan bertanya. Mayat mas, kelaparan karena hilang di tempat ini, diceritakan sama setan penunggu. Supir itu bercerita dengan enteng seakan itu hanya dongeng anak-anak yang tak nyata. Melihat reaksi Ali, supir itu baru sadar bahwa dia telah mengatakan hal mengerikan. Anu, itu pasti mas tadi tidak berdoa dulu, mau perjalanan pulang ya? Supir itu mengalihkan pembicaraan agar suasana sedikit mencair. Mendengar itu, Ali hanya mengosok tangannya, mengakui kalau dia lupa berdoa saking ngantuknya. Anu, gimana caranya saya keluar dari sini, Pak? Mas ikut saja truk saya dari belakang sampai keluar dari hutan ini. Dan jangan berpikiran kotor seperti mengumpat. Supir truk itu mengeluarkan bantuan sebisanya karena dia sendiri sering juga disesatkan seperti halnya Ali. Setuju dengan penawaran itu, Ali menghidupkan motornya dan mengikuti laju truk pengangkut pasir itu sampai tiba di pinggiran hutan. Ali menepikan motornya, bermasukin berterima kasih pada si supir truk, tapi truk itu nyatanya tidak berhenti dan semakin jauh hingga tak terlihat lagi. Pengamalan yang menurut Ali cukup menakutkan. Niat hati ingin memotong jalan yang lebih dekat, tapi malah tersesat hingga baru sampai rumah jam 3 pagi. Ali menceritakan pengalaman semalam pada teman kerjanya dan mendapatkan pujian bodoh dari si sahabat. Lagian biasanya kamu lewat jalan itu, padahal biasanya kamu lewat jalan memutar karena lebih ramai dan halus. Irwan teman kerja Ali mengatai Ali karena dengan bodohnya memilih jalan angker. Ya, Ali menjawab, yang mana aku tahu kalau jalan itu angker. Ali tak bisa berkelit karena dia sendiri menyadari bahwa dirinya memang bodoh. Jalan itu, lebih tepatnya di jembatan itu, sudah banyak kejadian seperti yang kamu alami. Syukur kamu bisa keluar dari hutan itu. 6 bulan lalu ada supir truk pengangkut pasir ditemukan meninggal di sana. Tubuhnya kering setelah dinyatakan hilang selama 4 hari. Sepertinya dia mati kelaparan dan dehidrasi. Irwan bercerita kejadian 6 bulan lalu yang bahkan beritanya sempat dimuat di surat kabar. Ali jadi ingat orang yang menolongnya tadi malam. Jangan itu adalah hantu supir truk yang meninggal 6 bulan lalu. Makanya jembatan itu dinamakan jembatan bingung. Karena orang yang lewat sana saat tengah malam hanya akan berputar-putar dan tak bisa keluar. Irwan menambah dan membuat Ali semakin takut sekaligus merasa bersyukur karena ia bisa keluar dari tempat itu.